Bang Fahmi di Surabaya. Ya. Lebih enaknya didampingi Bang Fahmi. Niki beda tempat kan? Oh. Niki kan dari sini di rutan narkoba kalau nggak salah. Nggak bisa semua orang kemudian bisa menjenguk. Ini kan bukan rumah sakit nih, ruang tahanan kan. Kalau rumah sakit masih bisa. Rumah sakit aja ada waktunya tuh. Menjelang 1 pekan mendekam di penjara, nasib Nikita Mirzani nyatanya masih menuai sorotan tajam dari masyarakat. Bagaimana tidak, ibu 3 anak itu ternyata mendapatkan penanganan yang cukup ketat. Bahkan, sederet sahabat yang datang berkunjung saja berulang kali terpaksa gigit jari lantaran tak mendapatkan izin untuk bertemu langsung dengan Nikita. Berdasarkan pengakuan salah satu sahabat Nikita yakni Yolo Ine, ia baru dapat ditemui bila sang pengunjung hadir bersama Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita. Tak kalah mengejutkannya lagi, Yolo pun turut menguak pula bahwa saat ini Nikita ditempatkan di rutan narkoba. Lantas benarkah apa yang harus dilalui Nikita saat ini dikarenakan kasus yang menyeretnya terbilang cukup berat? Nikita harus lewat Bang Fahmi. Oh memang sudah prosedurnya seperti itu. Tapi Kak Yolo sendiri udah izin sama Bang Fahmi? Udah, tapi Bang Fahmi di Surabaya. Dan berarti nunggu Bang Fahmi pulang ke Jakarta baru jenguk Niki? Didampingi Kak Bang Fahmi atau seizin Bang Fahminya? Lebih enaknya didampingi Bang Fahmi. Niki beda tempat kan? Oh. Niki kan dari sini di rutan narkoba kalau nggak salah. Nggak di sini. Oh. Cuma kita yang penting mail dulu terus habis itu tarik ke Niki. Penjenguk terhadap tersangka yang ditahan, terhadap orang yang ditahan itu ada waktunya. Senin Kamis, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat misalnya, jamnya jam 9 sampai jam 3. Itu ada waktunya. Kemudian tidak semua orang, tidak semua keluarga boleh menjenguk. Hanya pada saat-saat tertentu dan keadaan tertentu dan siapa subjeknya. Jadi nggak bisa semua orang kemudian bisa menjenguk. Ini kan bukan rumah sakit nih, ruang tahanan kan. Kalau rumah sakit masih bisa. Rumah sakit aja ada waktunya tuh. Posisi orang menjenguk. Sama juga ruang tahanan juga ada untuk menjaga ketertiban di dalam tahanan. Jadi nggak semua orang bisa. Begitu. Jadi yang bisa itu biasanya cuma penasihat hukum sama keluarga saja yang bisa menjenguk. Berbanding terbalik dengan apa yang dialami Nikita, Mail sang asisten justru mendapatkan penanganan berbeda. Ya, entah apa sebenarnya yang menjadi alasan, namun penanganan terhadap Mail bisa dikatakan jauh lebih ringan. Sontak saja, kenyataan ini pun dipergunakan para sahabat untuk melepas rindu dengan Mail. Contohnya pada tanggal 10 Maret 2025 kemarin. Terlihat 2 sahabat laki-laki Mail yang bernama Icat dan Atsa hadir membawa peralatan yang dititipkan olehnya. Begitu pula dengan Yolo Ine dan selebritis Erika Carlina yang turut kedapatan tengah menjenguk Mail. Menariknya lagi, sesampainya di tahanan, para sahabat cukup dibuat terkejut dengan perubahan signifikan dalam diri Mail. Ya, di bulan suci Ramadan ini, Mail nampak semakin rajin membaca Al-Quran. Lantas, seperti apakah kondisi kesehatan Mail saat ini? Oke kok, oke. Seperti biasa, cuma ya beda kan, nggak di styling rambutnya itu aja sih. Masih kok tahu-tahu tadi, masih senyum, masih ngobrol kok, masih oke lah. Cuma dia sehat, kondisinya baik-baik aja. Cuma dia ngingetin, Mak kalau misalnya bawa makanan 18 ya, gitu aja sih. Senyum, masih ada senyumnya lah, dia tidak yang gimana-gimana. Baik-baik aja, intinya Mail baik-baik aja, sehat di dalam. Mail ngaji di dalam. Masya Allah. Mail ngaji di dalam. Itu yang bikin, wah Mail ngaji. Gitu. Kemarin kan viral karena bantal Hecha dan Iya. betul. Sekarang kan dari kes lagi monopoli. Ya, tadi kita udah konsultasi juga, monopoli nggak bisa masuk. Jadi mungkin ya ludo, rumah tangga, apalagi yang aneh hari ini. Keluar tangga, duduk jualan Nggak saja ada sih, makanan. saja makanan.
Kak Mail sama Kak Niki semua sehat di dalam, nggak usah Bahkan Kak Mail dikhawatirkan. enjoy katanya bilang kayak Enjoy. pada banyak saya juga pada banyak. Makanya Happy. selalu beli makanan biar makan bareng-bareng sama Betul. yang lainnya juga. Kita kalau makan tuh bisa 16 piece sampai 30 piece itu saya makan. buat bareng sama yang lain juga. Plus mainan-mainan yang sharing. Dan itu main-mainan juga buat dipakai di dalam sama teman-teman tahanan di dalam lain. Jadi makanya balik lagi di dalam kalau ditanya sama teman-teman jawabannya udah pasti happy, udah pasti bahagia, bukan nanti dalam arti happy-nya karena gue di penjara enggak. Cuman ya kita membuat dia lebih bahagia di dalam seperti apa. Fisik. Perubahan mungkin lebih ke arah gemuk ya. Kalau di dalam gemuk gue juga bingung Ya, orang gitu. biasa tertekan ya, karena bahagia juga maksudnya ya dibawa enjoy lah ya, misalnya bukan seperti yang tadi dikatakan bukan bahagia karena di penjara, tapi ya udahlah dijalanin. Dinikmatin, dijalanin aja. Mail sih baik-baik aja ya kelihatannya, terus juga yang aku lihat ya happy-happy aja, terus ya paling nitipin hal-hal aneh ya kayak bantal gitu, boneka Bantal Blackpink, boneka Blackpinknya titipannya kayak gitu. Keinginannya cuma itu sih, mungkin nggak tahu lah hobi dia koleksi boneka, tapi so far dia baik-baik aja kok. sehat, ke kondisinya mungkin sehat atau seperti apa? Puasa, dia rajin tarawahnya. Sama dia nitip ini juga sih, beberapa Al-Quran sama Alkitab. Minta dibawain buat, katanya di sini kan Alkitabnya cuma sedikit, jadi mau dibagi-bagiin. Banyakan sih barang-barang titipan dia buat bagi-bagiin ke orang-orang sih. Aku tuh sahabatan sama Mayu tuh udah dari 2016. Dia tuh kalau sama sahabatnya emang baik banget ya, setia banget. Jadi kalau misalnya kalian bingung aku datang ke sini ya karena emang dia sahabat aku dan emang harus disupport gitu. Dia orang yang baik banget kok. Sudah hampir 1 pekan Nikita Mirzani dan Ismail ditahan di Polda Metro Jaya. Namun, upaya pihak keluarga untuk melepaskan Nikita dari belenggu penjara masih belum sepenuhnya sirna. Hal itu terbukti dengan aksi yang diambil sang putri, Laura, yang sampai menuliskan surat permintaan penangguhan penahanan kepada polisi dengan menjadikan dirinya sebagai jaminannya. Sebuah aksi yang berhasil mengetuk hati para sahabat. Hingga dalam kesempatan kemarin, sederet sahabat Nikita ikut menyuarakan kesedihannya, apalagi membayangkan mereka berdua harus menjalani puasa di dalam penjara. Lantas, seperti apa praktisi hukum Deoli Payumara menanggapi surat permohonan penangguhan penahanan yang ditulis oleh Laura? Sangat mewajarkan sih kalau misalnya Laura itu sampai ingin menjaminkan dirinya untuk kebebasan Niki. Tapi ya itu dia, saya no komen deh kalau kayak gitu-gitu. Cuma Laura, saya salut sama kamu, itu aja. Kita temennya pas sampai sekarang ya kita pura-pura kuat lah kalau depan dia kan. Namanya kita ada teman berduka tiap hari kita harus kesini, jadi pasti itu udah pasti sedih. Ya tapi kan kalau udah depannya dia, apalagi ributin walaupun kita di luarnya kayak Capek juga. kapan ya beresnya, capek ya. Sedih lah, maksudnya kita juga bulan puasa cuma hari pertama, 2 hari ya, cuma 2 hari. 2 hari bareng sama dia. Beliau langsung udah ketiganya dipanggil, itu kayak baru banget gitu puasa bareng. Jadi kayak aduh kita nggak bisa buka bareng, sama bareng kan susah juga aksesnya, nggak bisa apalagi di sini kan. Itu aja sih kesedihan. Ketika Nikita Mirzani kan sekarang sedang ditahan, kemudian kalau anaknya belum usia 17 tahun nggak bisa, kemudian adenya, jadi adenya Nikita Mirzani ini bisa karena dia di atas usianya udah dewasa kan, jadi dia bisa kemudian mengajukan permohonan penahanan. Jadi yang bisa mengajukan permohonan penahanan itu pertama adalah si tersangka sendiri, ya. Yang kedua penasihat hukumnya, yang ketiga keluarganya, saudara, dan yang keempat kadang siapapun yang mau menjamin. Siapapun orang yang kemudian kenalan dia mau menjamin bisa, tapi ini paling dianggap tidak bisa untuk kemudian menjadi penjamin utama. Jadi yang paling bisa itu adalah penasihat hukum dan keluarga. Persoalannya, apakah bisa kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan? Jawabannya bisa. Apakah kemudian permohonan penahanan ini kemudian bisa kemudian dikabulkan oleh penyidik? Jawabannya untuk kasusnya Nikita Mirzani sulit dikabulkan. Kenapa? Karena kasusnya itu terkait dengan pemerasan. Pemerasan itu memang susah dikabulkan penangguhan penahanannya.
Sama seperti kasus pembunuhan itu nggak bisa dikabulkan permohonan penangguhan penahanan, sama kayak kasus pencurian, penganiayaan berat, perkosaan, percabulan di bawah umur itu nggak bisa ditangguhkan. Termasuk narkotika itu nggak bisa ditangguhkan. Jadi siapapun yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Nikita Mirzani bisa, tapi agak sulit dikabulkan, malah cenderung nggak bisa dikabulkan. Jadi Nikita Mirzani akan tetap ditahan. Coba support terus ya. Cuma pertama kali atau sebelumnya? Kemarin udah sempat kesini juga Kak? Dulu pertama kali. Pertama kali. Tapi ada rencana untuk jenguk lagi nggak Kak? Pasti ada ya. Pasti ada. Cuma Tapi terakhir kali jenguk kondisi saya Niki mungkin seperti apa sih? Baik-baik aja kok. sehat kok, alhamdulillah. Inisiatif aja bawain pizza dah. Tapi kabarnya katanya Kak Niki kangen banget nih sama ketiga anaknya Kak. Ya pasti, Ya, pasti namanya lah. seorang ibu. Tapi kalian mungkin ngasih pengertian ke anak-anaknya Kak Niki. Niki gimana sih Kak? Apalagi kan itu ya apa namanya anak-anaknya kan tinggal sama Kak Niki nih. Gimana nih Kak? Ya, kasih namanya masih pengertiannya. kecil ya, cuma Ya. kasih pengertian. Miminya lagi sekolah, Aminya lagi kerja. Kan mereka ngerti ya, Aminya sibuk kerja. Gitu aja. Terlepas apa yang saat ini terjadi, pihak kepolisian masih berupaya menemukan barang bukti kuat yang dirasa cukup untuk mendorong perkara Nikita sampai dinyatakan P21 oleh kejaksaan. Di samping itu, sikap percaya diri Nikita pun masih memancing perhatian. Terlebih belakangan ini, semakin ramai tudingan miring yang menyebut posisi sang pelapor juga sedang terancam. Lantas, seperti apakah babak baru kasus dugaan sindikat mafia skincare yang menunggangi kasus laporan Reza Gladys terhadap Nikita? Serta akankah pula kasus ini justru berhasil didamaikan lewat restoratif justice? Jadi kalau kita bicara restoratif justice, tidak semua perkara bisa restoratif justice. Perkara yang tidak bisa itu pencurian itu sebenarnya tidak bisa, penganiayaan berat itu sebenarnya tidak bisa. Yang bisa restoratif justice itu yang delik-delik aduan, tindak pidana aduan, misalnya pencemaran nama baik, kita masih bisa mengadakan restoratif justice. Atau kasus delik aduan yang lain, misalnya perzinahan, itu bisa restoratif justice ya. Tapi kalau kasus pemerasan, penganiayaan berat, di bawah umur, itu nggak ada restoratif justice begitu. Jadi kasusnya Nikita Mirzani kan kasus yang sifatnya adalah pemerasan, jadi tidak dikenal restoratif justice. Nggak ada RJ ini adalah di mana posisinya adalah sama-sama menguntungkan, win-win solution begitu, sama-sama menguntungkan, di mana keadilan itu didapat berdasarkan kesepakatan para pihak dan adanya perdamaian begitu kan. Jadi itu yang disebut RJ. Perkaranya tutup, kita cabut laporan. Siapa yang bisa cabut laporan? Hanya delik aduan yang bisa cabut laporan. Kalau delik pidana umum tidak pernah bisa cabut laporan. Apakah pemerasan delik aduan? Jawabannya tidak. Pemerasan itu tindak pidana umum. Dalam perputaran kasus skincare, ya, mafia skincare atau apapun yang diistilahkan oleh para masyarakat, dalangnya ada. Dan dalangnya itu memang pengen melihat sesama pengusaha skincare berantem. Sesama pengusaha skincare, sesama pengusaha pabrik itu berantem. Dokter Reza Gladys yang licik berlindung di balik kedokterannya yang kalian tidak tahu, gue tahu. Nih, Gladpizza ini cuma ditempel stiker, dijual di e-commerce di akun pribadinya dia, tidak ber-BPOM, tidak boleh dilakukan di rumah, jual 2 jutaan. Ini produk yang gua tahu, si Reza Gladys ini tidak boleh gua spill produk ini. Walhasil dia minta ke Dokter Oki untuk ketemu sama gua karena gua udah beli produk dia yang ini. Dia takut banget nih gue spill yang ini. Terus dia minta tolong Dokter Oki untuk ketemu sama gue. Gue gak mau lah. Kalau mau ketemu sama gue bayar. Bener gak? Ya enggak. Kalau dia kan sudah membohongi. Ini adalah produknya Reza Gladys yang tidak boleh dijual. Dan ini sama kayak si Soneo, cuma ditempel stiker.
Ini dijual di e-commerce secara terang-terangan, secara bebas. Nih, lah pertama itu tidak ber-PPOM, kedua ketiga overclaim. Jarum suntik itu kalau untuk kecantikan tidak boleh dipakai di rumah sendiri. Kalian harus pinter ya. Reza Gladys ini bukan lagi penipuan, tapi dia sudah melakukan kejahatan ke customernya. Nih, ini yang gua mau spill. BPOM wajib segera koordinasi dengan pihak kepolisian. Itu yang kita harap. Bagaimana kita lihat sekarang? Apakah pelapor masih posisi sebagai pelapor yang baik? Itu. Apakah pelapor yang melaporkan Nikita Mirzani masih menjadi seorang pelapor yang baik? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.